Filipina bersikap bungkam terhadap bentrokan baru-baru ini antara Angkatan Lautnya dan penjaga pantai Tiongkok di Laut China Selatan. Dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. terlihat meremehkan insiden tersebut untuk menghindari tanggapan atau garis merah yang mungkin akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut. Manila juga mengatakan bahwa konfrontasi pekan lalu di Second Tomasol bukanlah serangan bersenjata, namun kesalahpahaman yang dapat diselesaikan melalui perundingan. Dan pada hari Minggu, tepatnya hampir seminggu pasca kejadian tersebut, Marcos Jr. mengatakan kepada pasukannya bahwa mereka tidak bermaksud memicu perang. Kisah ini berfokus pada personel penjaga pantai Tiongkok pada tanggal 17 Juni yang menaiki kapal Filipina yang sedang memasuk pos militer di perairan yang disengketakan. Manila menuduh Beijing dengan sengaja menabrakkan kapalnya dan menyebabkan cedera pada pelaut Filipina, termasuk seorang pelaut yang kehilangan ibu jarinya. Dan di episode hari ini, kita akan membahas semakin meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Manila, dan bagaimana respon yang terlambat dari Marcos Jr. di Laut Cina Selatan terhadap bentrokan menandai sikap diplomasi Manila yang bungkam. Manila dan Beijing telah terlibat dalam pertikaian teritorial selama berbulan-bulan di Laut China Selatan. Penjaga pantai Tiongkok juga dilaporkan menyita 2 skoci dari kapal Filipina. Pasukan Filipina sedang menjalankan misi pasokan BRP Sierra Madre, sebuah kapal era Perang Dunia Kedua yang berlabuh di Second Tomasol dan beroperasi sebagai pangkalan terpencil bagi pasukan negara tersebut. Titik konflik ini dikenal di Manila sebagai Ayungin Shoal, sementara Beijing menyebutnya Renai Jiao, dan kedua belah pihak mengklaim kedaulatan atas fitur tersebut. Di Komando Mindanao Barat di Pulau Palawan, Marcos Jr. dalam kunjungan mendadak pada hari Minggu mengatakan kepada pasukan untuk terus memenuhi tugas mereka dengan integritas dan rasa hormat, dengan menyatakan, "Kami menolak untuk mengikuti aturan yang memaksa kami untuk memilih pihak dalam keadaan yang baik." Dan itulah sebabnya dalam membela negara, kami tetap setia pada sifat Filipina, bahwa kami ingin menyelesaikan semua masalah ini dengan damai. Tetapi pada saat yang sama, kami berdiri teguh. Sikap kami yang tenang dan damai tidak boleh disalahartikan sebagai persetujuan. 2 hari sebelum pengumuman Presiden, Sekretaris Eksekutif Lukas Bersamin menyatakan Dewan Maritim Nasional telah bersidang mengenai bentrokan tersebut, namun tidak membahas apakah Manila akan menerapkan perjanjian pertahanan bersama dengan Amerika Serikat, sebuah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak untuk membantu pihak lain dalam menghadapi konflik atau peristiwa agresi eksternal. Bersamin mengatakan mereka belum mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke badan internasional yang lebih tinggi, dan menambahkan bahwa dengan dewan tersebut tidak mengklasifikasikan insiden tersebut sebagai serangan bersenjata dan telah mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Menurut Matteo Piacentini, seorang analis keamanan dari meja Tiongkok dan Indo-Pasifik di Geopolitika, sebuah wadah pemikir Italia, mengatakan Manila saat ini berada di persimpangan jalan. Dia juga mengatakan kepada This Week in Asia bahwa deklarasi Marcos Jr. di Forum Keamanan Dialog Shangri-La di Singapura awal bulan ini, di mana dia menyebutkan garis merah di Laut China Selatan, mungkin mengarah pada konfrontasi. Beliau melihat waktu yang dibutuhkan Presiden Marcos untuk merespon adalah sebagai upaya untuk melunakkan narasi dan menghindari pembicaraan tentang respon dan garis merah yang tidak akan menguntungkan siapapun pada saat ini, sekaligus menegaskan kembali pendiriannya. Dan beliau juga mengatakan bahwa pemerintah Filipina dapat mengantisipasi insiden serupa karena Tiongkok diperkirakan akan terus menerapkan taktik zona abu-abu. Menurut analis politik Edmund Tayo, yang merupakan presiden dan CEO lembaga think tank peneliti dan ahli strategi elemen ekonomi politik, beliau mengatakan garis waktu tanggapan Marcos Jr. menggarisbawahi kompleksitas masalah ini. Beliau mengatakan bahwa presiden manapun harus memperhatikan dengan hati-hati bahwa sebisa mungkin cara damai harus dilakukan, perang harus selalu dihindari.
dan menambahkan mengembangkan sentimen bahwa Beijing akan melanjutkan taktiknya karena mereka selalu mampu untuk lolos begitu saja. Baik Filipina, Tiongkok, Malaysia, Brunei, dan Vietnam, negara-negara ini saling bersaing klaim di Laut Cina Selatan. Pada tahun 2016, pengadilan di Den Haag memutuskan bahwa klaim 9 garis putus-putus Beijing atas jalur air yang disengketakan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan mengakui hak kedaulatan Manila. Namun, Tiongkok menolak menerima keputusan ini. Bentrokan terbaru ini mengisyaratkan strategi Tiongkok untuk memperkuat kehadirannya di perairan yang disengketakan. Namun tanggapan Marcos Jr. tidak menunjukkan sikap mengalah. Demikian menurut analis keamanan Chester Cabalsa, Presiden Lembaga Pemikir Kerjasama Pembangunan dan Keamanan Internasional yang berbasis di Manila. Permainan kata-kata mengenai konfrontasi Angkatan Laut baru-baru ini sebagai bentuk kesalahpahaman adalah persetujuan diplomatik yang perlu diungkapkan di depan umum untuk merendahkan ketakutannya. Beliau sangat meyakini bahwa pesan pemerintah memiliki makna akuntabilitas yang mendalam. Mereka akan menemukan cara untuk menyelesaikannya melalui pembicaraan bilateral dengan Tiongkok, dan diplomasi adalah garis pertahanan pertama. Jadi bagaimana menurut Anda mengenai ketegangan antara Filipina dan Tiongkok? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.